Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om dan Tante semuanya. Ada trouble nggak ini ya? Ada trouble nggak? Saya ulangi untuk menyapa seluruhnya. Selamat malam Om dan Tante semuanya. Kabarnya baik-baik saja kan? Bagus semua. Walaupun kondisi marketing close PO, tapi saya yakin semua masih bersemangat ya Om dan Tante semuanya. Malam ini sesuai dengan janji agenda hari malam ini ya. Nanti kita akan share terkait dengan masalah FBX. Jadi saya akan mengajak nanti seluruh jaringan baik agen dan reseller langsung dari kronologi Facebook saya, dari fanpage saya juga, bagaimana saya melempar sebuah ads, tapi akan kita bahas bersama-sama 5 hari ke depan. Jadi apakah ads ini bagus apa enggak, apakah kemudian ini berhasil apa enggak, nanti setiap jam 8 malam kita akan cek ulang dan ulang kondisi dari FBX yang malam ini akan kita riset untuk dijalankan, kan seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu ini yang sudah komen. Om Edi Regarspot, selamat malam. Om Jum, Om Fadli, selamat malam. Tante Tias dari Mataram, selamat malam. Om Ugi juga selamat malam. Om Hirlan, selamat malam. Om Sam Surya Breakbull, selamat malam. Oke, nanti sambil menunggu yang lain, tanya jawabnya kita pending dulu ya. Jadi kita ke materinya dulu. Nanti kalau ketanya jawab, nanti takutnya materinya nggak jalan-jalan gitu. Nah, jadi FB Ads itu memang syaratnya harus berjalan dengan fanpage. Nah, saya akan nyoba untuk masuk di fanpage saya. Kita akan nyoba cara, saya akan nyoba untuk membuat FB Ads iklan ya, iklan di fanpage saya. Maaf. Oke, sebentar. Jaringannya agak susah juga ya. Oke, ini tergambar ya Om Tante. Diketahuan ya berapa iklan yang saya sudah keluarkan itu. Oke, kita masuk ke halaman. Oke, saya akan masuk ke Phonik fanpage untuk Kicau Mania ya. Fanpage Phonix. Halaman. Nah, biasanya technical saya sebelum melempar iklan, saya akan membuat beberapa postingan dulu Om dan Tante. Jadi buat dulu postingan biasa. Jadi fanpage ini sebisa mungkin dalam satu hari ya seperti jurus pukulan ya. Jadi selalu diupdate dengan postingan-postingan ya. Jadi di sini juga sudah ada postingan-postingan mestinya oleh admin Phonix. Kita sudah akan bisa lihat nanti. Mohon maaf ini karena jaringannya memang agak lemot. Kita tunggu dulu sebentar, sabar ya. Kita masuk. Oke. Jadi di postingan ini buat dulu postingannya ya. Jadi jangan membuat, kalau teknikalnya, kalau di saya jangan membuat materi iklannya itu waktu mau membuat FB Ads. Jadi lebih bagusnya adalah setiap saat itu kita memang memposting sebuah penawaran yang di fanpage ini, itu sudah memang kalau bisa memang setiap saat bisa dipromosikan gitu. Karena di postingan ini kan ada kalimatnya, ada tulisan promosikan postingan. Nah, ini kita tinggal pilih. Jadi kita nggak perlu lagi membuat tulisan-tulisan
atau bahan iklan saat kita mau meluncing sebuah FB Ads. Ya, jadi biar nggak terkesannya buru-buru gitu maksudnya. Jadi anggap saja postingan rutin yang kita lempar ini memang sudah support untuk FB Ads. Jadi nanti akan kita pilih saja di postingan mana yang akan kita promosikan, seperti itu. Nah, ini misalkan ini ada 4 buah foto. Ini ada 4 diposting, 4 buah toko, 4 buah foto, kemudian captionnya selamat pagi Kicomania open order desain suka-suka. Nah, kalau seperti ini menurut saya kurang cocok untuk sebuah isi iklan ya, kurang cocok untuk sebuah isi iklan itu, karena menurut saya kurang detail gitu. Nah, tapi ini bagusnya ada foto produksinya juga, kemudian ada foto produk yang beragam, tapi gambarnya terlalu banyak menurut saya gitu. Jadi kalau menurut saya pasnya itu 3 ya. Nah, seperti ini nih, ini pasnya itu 3 seperti ini. Nah, ternyata ini tambah 3 ya. Kita pilih dulu. Nah, coba yang bagian ini coba kita akan edit sebentar, apakah ini tulisannya sudah ini Phonik selamat pagi Kicomania open order. Nah, kita edit dulu aja ya, mungkin lebih cepat nanti kalau kita edit dulu postingannya. Selamat paginya yang terkait dengan keterangan waktu lebih bagusnya dibuang ya, jadi biar ini bisa dibaca di setiap saat oleh calon user kita. Jadi open order jaket, jersey, jaket, kerodong printing, desain suka-suka, cukup DP 50%. Nah, ini tidak akan saya rubah terlalu banyak. Gratis ongkir seluruh wilayah Indonesia, info pemesanan ini adminnya Phonik Om dan Tante. Karena kenapa kok kita itu membangun dengan admin, karena Phonik beberapa genre di Regarspot itu kan perlu di branding ulang ya. Jadi kita berharap semua genre itu pangsa pasarnya seperti di Volley gitu. Jadi manajemen ini memang membombardir ya, membongkar user pasar baru untuk kemudian nantinya juga pasti akan dilempar ke jaringan. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya edit dulu ya, ini kalimatnya. Open order jaket, desain suka-suka, cukup dengan gratis ongkir ke seluruh wilayah Indonesia. Promo apa Tante Om? Bonus 4 plus 1, beli 4 bonus 1, promo bonus beli 4 bonus 1. Nah, seperti ini. Terus gambarnya saya kurangi ya, 3 aja cukup mungkin. Oke, saya tidak akan menampilkan metode terbaiknya, tapi kita akan mencoba untuk kemudian nanti besok malam kita akan ngecek sebenarnya itu benar nggak sih semua yang ketika bermasalah dengan Pak, saya nggak bisa membuat kalimat postingan Pak, kemudian saya kok ternyata iklan saya boncos gini-gini. Apakah nanti yang hal-hal seperti ini memang sangat berpengaruh, atau nanti pada technical di pemilihan segmentasi pasarnya, apakah materi postingannya atau memang karena materi dari pemilihan keywordnya. Nah, itu yang perlu saya risetkan kepada Om dan Tante semua. Oke, ini langsung saya masuk ke promosikan postingan.
Saya masuk ke promosikan postingan. Oke, di sini announcement dari Facebook, promosikan karena virus ini mungkin kami perlu lebih banyak waktu untuk meninjau iklan penayangan. Oke, siap. Ini hanya pemberitahuan ya, peringatan dari Facebook. Oke, hasil apa yang Anda inginkan dari postingan ini? Terhubung dan mengobrol dengan pelanggan potensial ya. Jadi terhubung dan mengobrol ini kan konteks dari pelayanan ya. Jadi menurut saya memang yang harus dipilih ini, terhubung dan mengobrol. Nah, inilah yang dinamakan pelayanan. Kemudian kami menemukan satu kesalahan ya. Kalau ini saya sarankan nanti dikonekkan dengan HP ya, Om dan Tante semua, dimasukkan di nomor WhatsApp bisnis. Cuma kalau masalahnya kan WhatsApp saya kan memang tidak dipakai untuk bisnis, tapi ini dicantumkan di nomor admin Phonik kan gitu. Nah, saya lebih memilih ini melalui Messenger kalau kondisinya seperti itu. Misalkan agen sebagai pemilik akun Facebooknya tapi mau dijalankan oleh CS agen, maka pilihannya Messenger ya, jangan ke WhatsApp bisnis. Kalau ke WhatsApp bisnis berarti agen yang harus melayani kan, seperti itu. Oke. Kenapa kok seperti itu, saya terangkan dulu. Karena gini, tadi dari depan bisa dilihat bahwa Facebook saya ini ada lebih dari 10 fanpage gitu kan. Nah, 10 fanpage ini kemudian ditunjuk adminnya masing-masing. Tapi ketika diiklankan itu kan tetap harus login melalui akun saya, dan pembayarannya juga terpusat di saya. Jadi kenapa saya tidak menggunakan WhatsApp bisnis seperti itu? Karena nanti nomor pelayannya yang diharapkan masuk ke adminnya masing-masing, admin genrenya masing-masing tadi. Jadi seperti itu ya Om dan Tante semua. Nanti jadi kalau agen, Pak saya harus punya berapa fanpage? Ya kalau fanpage-nya semua genrenya harus punya. Tapi yang mengiklankan cukup satu agen di satu Facebooknya agen gitu. Jadi fanpage-nya banyak tapi cukup di satu Facebook agen, sehingga tagihan dari ads ini juga nggak terlalu beragam di beberapa akun seperti itu. Oke, saya lanjut. Setelah ke Messenger dan WhatsApp ini sudah saya jelaskan, saya masuk ke pemirsa. Nah, di bagian ini yang ini yang paling penting ya. Oke, di sini pasti kita butuh edit. Masuk ke edit. Sebentar ya, baru loading. Oke, ini di sini bagian edit pemirsa. Karena Phonik pastinya kan ini laki-laki ya, jadi di jenis kelamin mayoritas pasti laki-laki ya. Jadi ada sih perempuan, cuma segmentasinya pasti juga nggak akan terlalu bagus karena hampir semua lebih dari 80%-nya pasti laki-laki. Nah, saya klik laki-laki. Beda kalau ini volley. Kalau volley mesti ke laki-laki dan perempuan hampir imbang kan gitu. Nanti akan ketahuan, segmentasinya akan ketahuan terbaca di bagian bawah. Usia saya mengambil di posisi 20 sampai 45. Kenapa di usia ini ya? Karena usia ini yang secara pembelian mereka juga ketika memang minat itu lebih banyak dealnya ya. Tapi kalau usia di bawah 20 itu rata-rata pasti akan komunikasi dengan orang tua dulu dan lain sebagainya kan gitu. Jadi iklannya akan sangat tidak efektif. Lah kalau usia yang di atas 45 rata-rata malah nggak online kan gitu. Gitu. Oke, saya akan masuk ke lokasi. Lokasinya Indonesia. Nah, ini akan saya coba riset untuk satu pulau. Oke, saya akan meriset untuk satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Nah, nanti saya sarankan juga tidak harus Jawa semua ya, jadi bisa Sumatera, bisa Jawa. Nanti di riset yang berikutnya akan kita coba di pulau yang lain.
Nah, kalau Jawa ini, saya seluruh provinsi biasanya saya tulis semua. Mulai dari Banten, Indonesia masuk. Kemudian Jakarta, ya, masuk. Kemudian Jawa Barat, Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan riset coba di satu pulau ya. Misalkan satu provinsi pun tidak masalah gitu. Nah, dari kita tulis ini tadi dari cakupan usia sama wilayah, di sini yang perlu dicek. Pilihan pemirsa Anda adalah terlalu spesifik agar iklan Anda ditampilkan. Coba perluas. Ukuran pemirsa potensi kurang dari 1.000 orang. Nah, ternyata kurang dari 1.000 orang. Ada yang salah nggak di sini? Kan gitu. Nah, ternyata kalau memang datanya salah, memang harus dirubah, harus kita edit dulu kan gitu. Atau kemungkinan, nah ini mohon maaf, ternyata di bawahnya ini harus kita hapus dulu ya. Kita harus hapus dulu. Jadi biar kelihatan semua normal. Ternyata tadi yang minatnya sudah terisi, jadi ini harus dikosongkan dulu. Oke. Akan kita coba dari ulang ya. Oke, laki-laki 20-45 tahun, di bawah 1.000 orang. Coba kalau kita tarik dari seluruh Indonesia, datanya akan terbaca berapa? 1.800.000 orang. Usia 20-45 yang mencintai yang terintegrasi dengan burung cinta ya. Tapi kalau burung cintanya saya rubah, tercatat 58 juta orang. Nah, ini yang perlu menjadi perhitungan ya Om dan Tante semua. Jadi kalau 58 juta ini adalah ketika kita baru memilih di wilayahnya Indonesia, kemudian usianya laki-laki antara 20-45 tahun. Itu terbaca 58 juta orang yang dia ada di Facebook gitu. Nah, kalau datanya terlalu lebar ini pastinya kan nggak akan bagus, ya kan? Cara-cara iklan kita pasti akan sangat susah untuk tepat sasaran. Makanya perlu adanya segmentasi keyword. Oke, kita akan tetap mempertahankan Indonesianya, oke? Tapi kita akan masuk di sini. Kalau ini kemudian adalah iklan tentang fonik, maka saya akan coba masukkan keywordnya. Coba kita masuk dengan kata burung ya. Jadi kita simulasi dulu. Klik angka burung, klik. Dari 58 juta turun ke 8.700.000 gitu. Jadi paham ya? Jadi ketika tadi 58, sekarang sudah turun ke 8.700.000. Nah, ini menurut saya juga kurang fokus gitu loh segmennya. Oke. Kecualikan dan persempit orangnya. Nah, klik di bagian bawah yang kosong tadi, maka akan muncul kecualikan atau persempit pemirsa. Kita persempit pemirsanya. Kita akan masuk ke burung, kemudian burung cinta. Nah, ini lovebird.
burung cinta. Ini bahasa lain dari lovebird. Nah, ini sudah turun ke 1,5 juta orang. Loh, kok sedikit dah gitu. Karena nanti kan kita riset kita hari ini kan fokusnya masih dengan penganggaran kecil ya. Masih dengan penganggaran kecil gitu. Jadi karena penganggarannya kecil ya, saya sarankan untuk lebih ke bagaimana jangkauannya ini. Jadi jangkauan pemirsa potensialnya ini jangan terlalu banyak dulu gitu. Jadi memang lebih fokus dulu. Kalau mau dipersempit lagi juga boleh, ini persempit lebih lanjut. Kita misalkan dengan kata hobi, misalkan hobi. Kalau kita tambahkan dengan hobi bagaimana? Turun ke 650.000. Artinya gini, keyword burung yang diturunkan peminatannya ke burung cinta, lovebird, yang diturunkan lagi yang ketika dia menyebut bahwa memelihara burung cinta itu adalah hobinya kan gitu. Nah, ini kita dapat sebaran di 650.000 orang. Nah, saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ini. Tapi yang menarik adalah kalau kemudian kita coba aja kan gitu. Nah, ini yang mau saya coba dulu. Oke, besok kita akan update lagi ya hasilnya ya. Jadi tetap kita nggak akan tahu iklan itu yang mana yang akan bagus, yang berjalan itu apakah karena sebuah postingannya yang menarik, atau sekedar yang penting itu jelas, komplit datanya, informasinya. Kemudian apakah kemudian yang terkait dengan keywordnya itu harus benar-benar yang banyak capaiannya atau jangkauannya, atau yang memang segmentasinya benar-benar fokus ke situ. Nah, terakhir apakah juga iklan yang biayanya itu langsung besar, tinggi, satu hari 1 juta gitu, atau kita bisa memilih dari pengeluaran biaya yang mungkin kita akan coba nanti adalah 100.000 per 5 hari. Nah gitu ya. Nah, kita akan masuk di sini ya. Jadi saya akan mengukur ukuran pemirsa potensialnya cukup 650.000 orang. Oke, saya simpan. Oke, saya ke bawah. Oke, masuk di durasi dan anggaran. Anggarannya adalah untuk 5 hari, tanggal berakhir itu 7 April 2020. Nah, saya menggunakan biayanya adalah 100.000. Per 5 hari. Nah, 100.000 per 5 hari, Anda akan membelanjakan 200 per hari. Oh, kok 200? Ulangi, ini 100.000 per 5 hari. Nah, perkiraan orang yang dijangkau 1.200 sampai 3.600 orang per hari. Loh, kalau ini bener-bener terjadi kayak gini kan kita sendiri juga akan kelabakan kan pelayanannya kan gitu, Anda betul kan Om Tante? Nah, jadi menurut kita memang nggak perlu juga sesuatu yang gila-gilaan secara iklan ya, karena memang resourcing pelayanan kita kan masih one by one kan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya juga cukup murah kita kan, 5 hari 100.000 seperti itu. Nah, terkait masalah pixel, melacak konversi dan lain sebagainya ini nggak perlu saya bahas dulu. Sampai di sini dulu, nanti berikutnya akan kita naikkan materinya. Oke, jadi kalau boleh saya ulang tadi, satu boleh dicatat ya. Satu yang disiapkan itu adalah bagaimana membuat postingan promosi. Biar postingan promosi itu bisa selalu diedit, bisa selalu diukur, bisa selalu dilihat apakah ini bagus apa enggak, maka fanpage itu setiap hari memang harus diposting.
Nah, cara mempostingnya adalah masukkan gambar itu maksimal 3. Kemudian yang kedua, tulis keterangan selengkap-lengkapnya terkait dengan promo dan lain sebagainya, apa yang dijual, kemudian apakah ada fasilitas-fasilitas yang lain seperti tadi desain suka-suka, kemudian free ongkir dan lain sebagainya. Yang terakhir, jangan lupa cantumkan kontak WA di postingan. Oke, setelah membuat bahan promosi atau postingan, baru masuk ke pemilihan minat, mulai dari wilayah umurnya, wilayahnya, sampai ke peminatan keyword. Tadi sudah saya share ya. Jadi mulai dari wilayahnya, usianya, jenis kelaminnya, dan di bagian keywordnya. Nah, yang terakhir masuk di penganggaran. Oke, setelah itu langsung saja promosikan. Oke. Promosikan ya. Kalau udah seperti ini, nah ini langsung close aja nggak apa-apa. Nah sebenarnya setelah kita selesai di bagian ini, nanti dari Facebook akan melakukan tinjau ulang, akan melakukan peninjauan. Nah setelah peninjauan, kalau kita disetujui, di pemberitahuan akan dijelaskan bahwa iklan Anda disetujui atau iklan Anda ditolak, kan seperti itu. Nah, kalau disetujui berarti iklan sudah berjalan, dan nanti lihat apakah progres iklannya itu benar-benar bagus apa enggak, winning champion apa enggak, winning champion apa enggak. Nah, terkait dengan itu besok kita bahas lagi. Ya. Oke, ini close. Sampai di detail itu nanti tunggu di pembagian pemberitahuan apakah kemudian iklan kita disetujui apa enggak, yang gitu. Oke, masuk di situ. Kita akan ngecek dulu ya yang sudah hadir. Hari Sport Bogor hadir, Om Hari, Kiki Anugrah, terima kasih Pak Irlan hadir, Om Jum. Oke, semua ucapan selamat malam dan hadir dan segala macam. Oke, season pertanyaan saya share Om dan Tante semua bisa langsung komen terkait dengan ini. Nggak ada temen ini Om dan Tante semua. Kalau dulu itu manajemen Regar Sport jam segini masih banyak orang ya. Kalau sekarang owner jam segini udah nggak ada temennya. Selamat malam hadir. Oh ya, Tante Sari Gumbira dari Bekasi ya. Van Jersey Regar Sport hadir. Oke, Om dan Tante kalau sudah ada pertanyaan silakan di-share ya. Yuk. Mohon maaf ya, saya sambil ngerokok ini. Jadi gini, untuk proses isi saldonya bagaimana Om Jum? Ya, oke, siap. Ditahan dulu ya. Untuk proses isi saldo, gini, kalau yang kita sarankan dari seminar 2019 kemarin waktu di scale up, memang paling mudah itu kalau punya kartu kredit. Paling mudah kalau Anda punya kartu kredit. Nah, limit paling kecil yang kartu kredit ini yang 5 juta itu. BRI mengeluarkan, BNI mengeluarkan, Mandiri mengeluarkan, BCA mengeluarkan. Saya yakin karena Om dan Tante semua itu menggunakan 4 rekening ini untuk bertransaksi di Regar Sport. Tinggal ajukan saja ke perbankannya. Pasti, insya Allah saya pasti dapat. Karena apa? Karena memang sudah ada rutinitas cash flow gitu loh. Jadi kartu kredit itu pasti dapat gitu. Yang penting cuma harus sabar 14 harian ya. Setelah kita menandatangani pengajuan itu mungkin hari ke-14 hari ditinjau gitu. Loh, kalau misalkan saya tidak pakai kartu kredit gimana? Ada melalui debit, cuma dia harus di Bank Permata. Nah, saya belum pernah coba yang di metode ini, belum pernah coba. Kenapa? Kalau kemudian menurut saya sih gini, effort dari seluruh
ads, baik nanti FBS, Google AdWords segala macam, itu akan sangat familiar dengan kartu kredit Om dan Tante. Jadi menurut saya tidak ada salahnya Anda itu memfasilitasi bisnis ini dengan kartu kredit dengan limit yang paling rendah sekalipun gitu. Jadi kalau ketakutannya saya punya kartu kredit, nanti kalau kartu kredit saya jadi konsumtif, kalau kartu kredit saya takutnya dijebak, tahu kalau kartu kredit nanti takutnya seperti ini seperti ini. Ya saya dulu juga takut seperti itu Om dan Tante. Tapi mohon maaf, tadi saya udah cek ya. Jadi gini, oke, saya bukakan akun iklan kita, akun iklan yang ada di saya. Ini baru sekali ini saya share di publik. Ini akunnya Zumar Arianto, ya kan? Sisa batas pengeluaran 2,39, batas pengeluaran 5 juta. Nah, total pengeluaran saya di 41.920.000 sejak dari tahun 2014. Tapi waktu itu kartu kreditnya bukan saya pakai untuk Regar Spot. Jadi di awal bukan untuk Regar Spot, tapi lebih ke bisnis-bisnis saya yang sebelumnya. Nah, loh kok besar banget iklannya. Nah, mau nggak ngeluarin 41 juta tapi punya bisnis miliaran? Mau nggak Om dan Tante semua? Ini 41 juta 5 tahun loh. 5 tahun lebih habisnya 41 juta. Nah gitu. Oh, ini kalau Om Herlan pasti wah mau gitu. Kalau bisa saya bayar login sekarang 41 juta tapi omset saya 1 miliaran gitu. Pasti mintanya gitu kalau Om Herlan. Nah, jadi menurut saya gimana Tante? Menurut saya yang paling bagus adalah complete fasilitas bisnis Anda itu dengan kartu kredit. Meskipun menurut saya yang paling bagus ya limitnya yang paling rendah saja. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya memang hanya untuk fokus di ads. Jangan pakai untuk konsumtif gitu loh. Terus metode pembayarannya gimana? Nanti akan ada, bisa dicek dari internet banking. Jadi tagihan itu akan keluar juga di situ. Jadi nggak perlu khawatir. Bahkan kalau kita membayar sejumlah, misalkan ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 kita memakai untuk ads. Tagihannya turun di tanggal 20. Nah, kalau tanggal 20 ini kita bayar gitu ya. Senilai mungkin 1 juta gitu. Maka ketika kita sebelum masuk tanggal 20 bulan depan itu kita cukup bayar 1 juta, jadi nggak ada lagi tambahan administrasi yang lainnya. Jadi sebelum 30 hari dari tagihan itu kita bayar semua, maka kita nggak dikenakan biaya apapun. Yang dibebankan ke kita itu hanya biaya abonemen dalam 1 tahun memiliki kartu kredit itu. Lebihnya nanti saya undang lah dari pihak perbankan untuk podcast dengan kita ya. Jadi akan kita lebih jelaskan tentang sebenarnya kartu kredit ini seperti apa gitu. Jadi biar Om Tante semua juga nggak ragu lagi, nggak ketakutan lagi. Kenapa saya bilang gitu? Karena untuk mempermudah technical marketing kita, untuk membiayai marketing kita ini biar bertumbuh cepat, maka fasilitas yang nggak bisa dihindari itu adalah kartu kredit. Meskipun ada solusi yang lain dengan debit di Bank Permata tadi, tapi menurut saya itu akan ribet banget. Dan bagusnya kan misalnya kalau kita punya limit 5 juta, terus kita pengen bahwa maksimal kita membiayai iklan ini dalam 1 bulan 5 juta, berarti kan limitnya habis. Nah, kita juga ada kontrol di situ juga kan gitu untuk mengukur apakah ads kita itu bagus apa enggak. Itu ya. Jadi saya sarankan atas pertanyaan Om tadi, siapa tadi, terkait dengan masalah bagaimana mengisi saldonya, paling bagus saya sarankan untuk memiliki kartu kredit gitu ya Om. Oke. Ini saya cek yang lainnya, ini kok udah ketutup ya. Sebentar.
Ini pertanyaan yang lain udah ketutup itu. Lalu mungkin syarat untuk memiliki kartu kredit apa saja, Bos? Syarat memiliki kartu kredit pastinya juga KTP, NPWP, itu yang mutlak. KTP, NPWP. Yang berikutnya adalah rekening perbankan. Rekening perbankan. Nah, biasanya ada rekening perbankan yang diminta di 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir dari rekening perbankan yang dimiliki. Kalau saya yakin kalau agen sama reseller ini sudah lolos kalau dari perhitungan pengajuan kartu kredit, karena kan semua punya cash flow kan gitu. Begitu ya Om Harsono ya. Nanti lebihnya nanti saya undang salah satu perbankan untuk menjelaskan tentang kartu kredit di podcast. Gitu ya. Oke Om, tadi masih mungkin ada yang bertanya tapi sudah kelewatan, tolong ditulis ulang ya. Ini saya kebingungan ini mau bukanya gimana ya. Saya kok jadi bingung sendiri. Ini masih ada lagi keyword untuk Phonic Om, tolong dicontohkan. Nah tadi kok Phonic tadi berarti Om Sahal ini terlambat ya ngaksesnya ya. Nanti bisa dicek Om video sebelum ini tadi berapa menit ke belakang tadi keywordnya sudah saya share. Contohnya tadi yang saya contohkan adalah burung cinta, lovebird. Terus tadi ada pemenggalan di 3 ya. Jadi dari burung kemudian dikhususkan lagi ke burung cinta, dikhususkan lagi ke hobi gitu. Nah itu yang tadi saya share. Nanti di keyword-keyword yang lainnya nanti akan kita kupas Om. Pembayaran memakai internet banking bisa nggak? Kalau internet banking yang bisa di open hanya di Bank Permata Om. Nah menurut saya dapatkan fasilitas kartu kreditnya lah, pembayaran dari tagihan kartu kredit ini memakai dari internet banking itu. Jadi gitu ya Om ya. Nanti yang telat melihat technical tadi nanti bisa diakses di YouTube Om, jangan khawatir. Nanti seluruh video streamingnya pasti akan diupload ulang di YouTube. Gitu, Om Sal gitu ya Om. Oke, mungkin ada lagi. Foto banyak teksnya apa tidak pengaruh Bos? Nah nanti ada pengaruh dan tidaknya, ada pemberitahuan dari Facebook Om. Jadi gini. Di malam ini saya memposisikan diri saya itu tidak seperti orang yang berlebihan paham tentang FB Ads. Saya hanya akan melihat bahwa apa yang saya bisa, apa yang saya lihat dari yang dilakukan admin itu, kemudian yang penting saya naikkan. Jadi yang ingin saya share ke om-om semua dan tante-tante semua ini terkait dengan apa? Terkait dengan kalaupun kita gagal, kita harus tahu nanti menganalisanya seperti apa. Jadi saya tidak akan menunjukkan ini yang bagus dulu, enggak. Saya enggak akan seperti itu. Saya akan menunjukkan caranya gini, yang salah mana, nanti yang ini yang mana gitu. Jadi tetap harus kita ini per malam, setiap malam kita akan streaming online untuk checking. Gitu ya Om Harsono. Om Imam Syafi'i, FB ada sama endorse atau paid promote bagusan mana? FB Ads sama endorse atau paid promote bagusan mana? Kalau FB Ads itu menurut saya tadi Om, saya nggak akan banyak bicara lebih ya. Jadi dari 2014 saya mengeluarkan biaya iklan hampir 41 juta. 41 juta sekian yang sudah saya share tadi. Tapi kemudian Regard Spot ini berkembang seperti ini. Nah, jadi enak mana Om? Enak mana? Gitu. Kalau endorse, aduh 41 juta paling berapa? Berapa yang naik kan gitu ya. Jadi berapa bisa menumbuhkan pelayanan per hari berapa kalau kita endorse gitu dengan 41 juta gitu. Kalau paid promote gimana? Kalau paid promote yang saya tahu seperti AdWords ya. Kalau AdWords keywordnya terlalu banyak berkembang. Nah bagusnya di FB ini dia memberikan segmen-segmen market itu lebih jelas gitu, lebih jelas, lebih mudah bagi penjual itu
menentukan produk ini ada di segmen ini, seperti itu. Gitu ya Om ya. Kalau secara bukti yang saya share, saya akan lebih memilih FB Ads. Gitu. Om Irul, Om misalnya saya buka toko baju racing Regar Sport, itu harga dapat diskon dari Regar Sport apa NGCKZ Om? Apa ini ya, maksudnya apa Om? Kok saya nggak jelas ya maksudnya. Toko baju racing Regar Sport itu harga dapat diskon dari Regar Sport apa? Maksudnya ini apa? Om Irul mau buka toko online offline gitu ya? Nah ini kalau masalah toko offline sama toko online, berulang kali saya udah ngomong. Hari ini yang dibutuhkan jaringan Regar Sport, baik sebagai reseller, baik sebagai agen, atau nantinya brands, itu adalah yang terpenting itu bagaimana membangun manajemen pelayanan. Jadi bukan membangun fisik tokonya. Kalau fokusnya ke fisik toko, nanti pasti bingung ngisi stok. Kalau ngisi stok, pasti nanti harus dilayani dan ada di situ. Berarti kalau nggak di situ harus ngangkat orang, kan gitu. Nah, orang yang ditugasi untuk menjaga toko itu tidak akan sebanding dengan orang yang kita angkat menjadi CS. Karena kalau CS targetnya 50 pelayanan per hari Om. Tapi kalau toko mau 50 orang yang datang, coba gimana? Mau pilih yang mana? Nah, sekali lagi seluruh jaringan tetap harus paham, jangan cepet-cepet bangun fisik toko offline, tapi fokus ke bagaimana membangun manajemen pelayanan. Kalau saya hari ini masih reseller, gimana? Fokus bagaimana naik ke agen. Setelah naik agen, nanti open reseller, bangun 5 versus 1. Nah, kalau butuh ruang namanya kantor, bukan toko. Om Irul nanti harus komunikasi dengan agen dan SAM ya, tentang terkait dengan ini. Harus benar-benar paham dulu. Nanti kalau bangun toko resikonya jadi bangkrut loh Om. Tapi kalau membangun manajemen pelayanan, resikonya Om nggak rugi gitu loh. Karena apa? CS pun bisa digaji berdasarkan apa yang dia kerjakan gitu. Itu ya. Oke, Om Sahal, siap Om. Nah, untuk pemilihan mending per kota atau per provinsi? Saya sih berpikirnya sebenarnya per provinsi ya Om. Kalau per kota, saya ngelihatnya pasti kalau per kota itu misalkan saya milih Semarang gitu ya. Berarti ya hanya orang Semarang. Tapi kalau saya memilih Jawa Tengah, berarti Semarang itu masuk, kemudian Purworejo masuk, Wonogiri masuk, kan gitu, Solo masuk, kan gitu. Jadi dari negara Indonesia turunnya adalah ke provinsi. Nah, tapi kalau open reseller yang diiklankan itu bisa menunjuk kotanya Om. Geografisnya itu lebih ke kotanya atau wilayahnya itu bagus, karena itu targetnya adalah untuk saya harus menyebar reseller sampai di kota itu kan, seperti itu. Tapi kalau produk saya sarankan ambil di Indonesianya, turun ke bawah adalah provinsinya. Lanjut tutorialnya Om, siap. Prasojo Regar Goes, fokus di FB aja atau sama IG juga Om? Nah, sebenarnya gini Om, FB sama IG ini kan satu platform gitu. Jadi kalau nggak percaya, iklan yang saya naikkan tadi di Phonik tadi nanti juga akan ditangkap di IG. Jadi akan ada chat pelayanan yang juga berasal dari IG, dan itu tidak menutup kemungkinan seperti itu kan gitu. Cuma kalau Anda iklan dari IG, jarang yang Facebook itu masuk ke situ untuk komen di IG. Rata-rata memang pelaku IG. Tapi kalau Anda menaikkan ads-nya ini dari FB Ads, maka IG-nya itu kebanyakan yang saya iklankan ini juga berasal dari IG itu komen kan gitu. Karena saya share, ada fasilitas untuk share di IG. Yang saya tahu bahwa FB sama IG itu satu platform dan WA itu satu platform. Jadi logaritmanya tidak akan terlalu jauh. Nah, cuma bedanya segmentasinya kalau IG itu memang kebanyakan hari ini rata-rata orang memilih dijual beli di IG ya.
Itu kenapa? Karena menurutnya IG ini lebih ke menengah ke atas kan gitu, sedangkan FB itu menengah dan rata-rata lebih ke banyak ke bawahnya. Tapi menurut saya enggak. Kenapa Regar Sport sampai hari ini itu memilih menggunakan official marketing manajemennya itu di FB? Kenapa bukan di IG? Kenapa nggak ada yang tanya seperti itu ya? Ya, kenapa ya Om? Kenapa nggak ada yang tanya gitu ya? Mungkin ada yang bisa jawab kenapa kok kita sampai hari ini nggak ada yang dianjurkan untuk masuk ke IG? Kenapa semuanya harus di FB? Bahkan persyaratan untuk diregistrasi sistem regarsport.net atau customdesign.net pun syaratnya kan punya FB, bukan punya IG. Kenapa tuh? Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu, Om? Nah, saya jelaskan sedikit ya. Gini, IG itu tidak membatasi ruangan gitu. Jadi ketika kita sudah menyatakan satu hashtag saja, hashtag Regarsport, maka semua tulisan worldwide ini yang terkait. Jadi IG itu kalau sudah di hashtag Regarsport, dari manapun dia tetap akan tampilnya seperti itu. Jadi ruangannya langsung dalam bentuk hall yang besar sekali, tanpa ada sekat-sekat ruang-ruang kecil. Menurut saya seperti itu. Sedangkan di FB itu banyak dibuat ruang-ruang kecil bagi siapapun untuk bisa melakukan promo produk sesuai dengan segmen yang dia lakukan. Contohnya gini, kenapa reseller itu harus one genre, one akun Facebook? Nah, ternyata di FB itu ada pembatasan pertemanan sejumlah 5.000. Kalau di IG nggak ada, Om. Nggak ada, Tante. Di FB itu ada batas temannya 5.000. Di IG nggak ada, follower tanpa batas. Loh, bukannya itu lebih bagus? Nah, coba apakah itu lebih bagus? Menurut saya nggak bagus. Kalau kita hari ini ada ribuan orang di jaringan Regarsport ini, semua memakai IG, tanpa ada pembatasan ruang-ruang pertemanan dengan batasan-batasan itu, maka ini akan langsung menjadi sebuah pasar terbuka yang orang memperebutkan user, sedangkan ternyata nanti nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana. Itu aja, pasar itu aja yang diperebutkan gitu. Sedangkan ruang itu sebesar apa nggak akan diketahui gitu. Nah, kalau di FB ruangnya kecil-kecil tapi banyak, sampai yang tersembunyi pun kita bisa ambil celah-celahnya. Jadi gitu. Nah, kalau kemudian nanti kita sudah menguasai FB ini, contohnya hashtag volley sama dengan Regarsport itu, kemudian breakbull, mami cus, dan lain sebagainya itu sudah imbang dengan volley, ya waktunya nanti kita akan berpindah dari FB. Kita akan dari FB lari ke YouTube gitu. Kenapa nggak IG ya? Karena IG, Facebook, WA itu satu platform. Nah, yang kita mau bidik adalah YouTube dan Google-nya gitu. Jadi gitu ya Om dan Tante. Oke, di FB karena jangkauannya lebih luas Om. Oh, kalau jangkauan lebih luas Google. Bener kan? Lebih luas Google. Kalau Google kita harus main web, bukan main akun FB. Ya. Kalau main web, tidak semua orang langsung bisa kerja. Belum bikin template-nya, belum bikin postingannya, belum lagi tentang AdWords dan lain sebagainya. Oh, susah banget Om. Jadi bayangkan kalau dari awal saya memilih untuk reseller agen ini memiliki web, oh pasti nggak akan jalan-jalan. Nggak akan jalan-jalan. Nggak akan banyak yang bisa mengeksekusi mimpi dengan cepat. Oke. Om Gandhi merapat Mas Lola. Oke. Tante Tias, FB bisa pilih pertemanan sesuai tepat minat. Nah, betul. Ada lagi pertanyaan mungkin? Saya ingin mencontohkan satu lagi ya. Jadi saya ingin menaikkan 2 iklan malam ini. Saya ingin naikkan 2 iklan, tapi di 2 genre gitu. Oke. Satu phonik, yang satunya nanti breakbull.
Oke, kita masuk ke Breakpool ya. Oke, kita masuk ke Breakpool, kita masuk lagi ke fanpage, kita pilih Breakpool. Oh, mohon maaf, Breakpool ini adminnya sedang kosong ini. Saya pindah ya. Tante pindah nggak ada di sini, nggak ada teman untuk ngomong, jadi banyak salahnya ya Om Tante semua. Oke, saya ulangi ke Mami Cus saja lah. Ke Mami Cus hijab printing. Nah, ini. Mami Cus hijab printing. Oke. Oke, seperti ini. Ditunggu sebentar ya. Ya, ini akan saya pilih postingan yang sudah menurut saya sudah paling relevan ya untuk diiklankan dulu. Sebentar dulu. Misalkan ini 2 gambar ini aja ya Om Tante. Oke. Kita cek, kita edit dulu. Kalau terlalu banyak kata-katanya juga nanti nggak efektif. Pengen tampil cantik saat kondangan, jalan atau bahkan di rumah, jam itu aja nggak nyaman ya. Solusinya free design hijab sesukamu, gratis ongkir. Oke, kita akan bertaruh ya Om dan Tante. Ini nggak usah diedit. Kita akan buktikan apakah dengan tulisan sebanyak ini akan benar-benar bagus apa enggak kan gitu. Hasilnya bagus apa enggak gitu ya. Oke. Kita promosikan postingan. Promosikan postingan. Oke. Sama terhubung dan mengobrol dengan pelanggan potensial. Ini tadi karena ini namanya pelayanan, maka yang ditarget adalah mengobrol dengan pelanggan potensial. Oke. Saya memilih ke Messenger, saya ulangi lagi. Kenapa? Karena akun saya itu dipakai untuk 10 genre. Kalau saya cantumkan WhatsApp bisnis, nanti pasti semuanya akan hanya tercantum di satu nomor WA, sedangkan per genre itu masing-masing ada adminnya. Oke, kemudian ini saya edit. Di bagian pemirsa, ini kita edit. Oke. Pilihannya pasti perempuan. Oke. Perempuan usia 18 sampai 65. Saya batasi sampai di pengguna Facebook. Pengguna Facebook saya batasi ya, yang potensial. Saya turunkan usianya sampai di 45 lah. Nah, ini provinsinya sama yang di Jawa. Atau kita coba saya rubah yang di Sumatera. Kita ganti yang di Sumatera ya. Aceh.
Sumatera Utara, Sumatera, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Bangka, Bangka Belitung, Bangka Jakarta, Riau, Bangka Belitung Laut, Bangka Belitung Darat, Bangka Belitung Island Indonesia. Nah, di sini. Oke. Nah, ini saya akan hapus dulu semuanya. Nah, saya lihat dulu dari pembatasan wilayah dan perempuan dan usia, kita temukan 9,7 juta orang. Menurut saya ini terlalu besar karena nanti anggaran kita yang akan kita pakai kan tetap 100.000 per 5 hari. Nah, ini perlu kita kerucutkan dulu. Oke, kita kerucutkan. Kalau kita misalnya ngomong ini tentang mamicus, tentang hijab ya. Kalau hijab berarti kita ambil pasti dari sisi muslimahnya dulu ya. Muslimah, muslimah solehah, wanita muslimah. Wanita muslimah kita coba cek. Dari 9 juta tinggal 390. Nah, ternyata langsung mengerucut kecil banget. Nah, ini menurut saya kalau ini langsung diambil di pinat pertama segini, ini perlu kita kembangkan lagi. Coba saya hapus dulu. Saya ambil dari kata tadi muslimah solehah. Loh, juga di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta om dan tante semuanya ya. Di bawah 1 juta. Lalu apa yang harus kita naikkan dulu? Jangkauannya naikkan dulu sebesar yang kita bisa pikirkan itu efektif, baru nanti dikerucutkan gitu. Jadi kalau ini saya tambah dengan muslimah wanita, jadi berapa totalnya? 780.000 orang. Oke lah, masuk di sini. Kemudian di tulisan tambahan demografi minat atau perilaku ini ada kan, ada garis ini. Klik aja di bawah sini. Klik, muncul persempit pemirsanya. Kita persempit ya, dari 780 ini masuk ke hijab. Nah, ada jilbab, hijab fashion, hijab mode, hijab style, elzata hijab dan lain sebagainya. Saya pengen coba dengan kata jilbab saja ya. Turun menjadi 700.000. Seperti itu ya, turun menjadi 700.000. Misalkan ini tadi saya ganti dengan kata hijab. Hijab fashion 230.000. Nah, misalkan saya ulangi, yang di sini tetap saya tulis jilbab. Oke. Yang di sini saya tulis dengan kata bentar. Ini di sini saya klik dulu lagi, persempit lagi, lebih lanjut. Hijab fashion.
230.000. Jadi sebenarnya ketika kita hilangkan kata hijab pun ini sudah dalam koridor di hijab fashion. Misalkan ini saya hapus. Nah, ternyata cukup dengan ini. Jadi yang di bagian ini kita bisa buang pun tidak masalah kan gitu. Nah, inilah yang saya sebut kenapa penargetan segmen ini sangat membutuhkan seni Om dan Tante. Jadi seni mengolah rumpun segmen. Menurut saya seperti itu. Nah, apakah capaian 230.000 orang ini tidak terlalu sedikit? Menurut saya ini nggak terlalu sedikit karena gini loh. Tadi kan sebenarnya target dari ads kita itu kan mendatangkan 50 pelayanan per hari. Nah, kalau 5 hari kita mengiklan terus kemudian ini 230.000 orang itu berapa persen? 1 sampai 10%-nya saja udah gila gitu. Nah, di sini saya merasa ini udah cukup gitu ya. Jadi oke, kita simpan. Oke. Oke, masuk di pembayaran. 5 hari selesai tanggal 7 di 100.000, jangkauannya 820 sampai 2.400 orang. Oke. 20.000 per hari, betul ya? Oke, langsung promosikan. Nah, nanti kita nunggu juga pemberitaan dari Facebook apakah iklan kita diterima apa enggak. Jadi sekali lagi Om dan Tante, saya tidak akan menunjukkan di awal ini bagaimana membuat iklan yang bagus dulu, tidak. Jadi saya akan berangkat dari pemahaman yang paling sederhana dulu. Kalau kita nggak tahu FB Ads, terus kita baru nyoba-nyoba dulu nanti hasilnya seperti apa, batasan di awal itu minimal yang harus dipahami itu yang mananya dulu. Nah, besok hasilnya akan kita cek bagus apa enggaknya. Nah, hasilnya yang kita akan hitung besok itu apa gitu. Ya pastinya adalah hasil yang dari user yang bertanya, kan pelayanan yang kita targetkan gitu. Jadi sebenarnya akan memunculkan berapa pelayanan dari iklan kita ini per hari, itu akan muncul berapa pelayanan per hari. Oke, gitu ya. Jadi kita ada 2 simulasi iklan hari ini yang besok kita akan cek ulang sebagus apa atau seefektif apa dari metode yang kita buat hari ini. Oke. Agung pada Jego, kata-kata umum hijab pasti. Oke, siap Om Agung. Oke. Memang keyword itu semakin spesifik semakin bagus, tapi cek juga bagaimana sebaran dari jangkauannya gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar yang spesifik saja, tapi juga harus dilihat jangkauannya itu. Bukan berarti jangkauan yang paling banyak itu yang paling bagus, tapi juga cek juga bahwa jangkauan itu akan setara enggak dengan apa yang kita keluarkan, pembiayaan yang kita keluarkan. Kalau tadi sudah dikatakan jangkauan perharinya akan ada di 800 sampai 2.000 orang per hari kan gitu. Nah, kalau menurut kita angka 800 sampai 2.000 orang itu sudah optimal banget, kita sudah keteteran, sudah gila-gilaan ya, ngapain juga harus pakai yang besar-besar kan gitu loh. Jadi kenapa juga harus anggarannya terlalu besar kan gitu. Oke Om dan Tante, mungkin ada yang perlu disaring lagi. Boleh inbox juga boleh. Karena ini komen-komennya banyak yang ini ya. Tapi kalau inbox semua juga repot juga saya. Tapi ini komennya banyak yang tertutup. Ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tertutup gitu. Nggak bisa saya buka ini, gimana ya? Di minat bisa isi lebih nggak Pak? Bisa Om. Bisa Om. Minat bisa isi lebih. Bisa.
Cuma kembali lagi, sebenarnya kan gini, kita itu hari ini untuk mengiklankan sesuatu itu kan bukan untuk mendapatkan announcement ya. Tujuan kita kan mengkerucut kepada pelayanan. Jadi tujuan kita bukan branding. Kalau branding beda. Kalau branding itu sekedar kita diketahui orang, sekedar kita dibaca orang, sekedar kita di-like orang, cukup. Itu namanya branding. Tapi kalau ini targetnya sudah langsung di pelayanan, maka kembali dulu. Kita satu hari itu pelayanan satu orang mampu di berapa orang kan gitu. Kalau kita hanya mampu target kita di 50 pelayanan per hari, ngapain juga harus menjangkau yang banyak-banyak. Terus ngapain juga kita harus mengeluarkan uang yang menurut kita kalau 100.000 bisa dibagi 5 hari, maka satu PO aja itu sudah BEP kan, seperti itu kan. Nah, yang perlu diingat lagi satu gini. Jadi FB Ads Anda tadi kan ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan ya, terkait dengan masalah pixel dan lain sebagainya. Itu juga akan sangat terbantu manakala akun Anda ini sudah sangat familiar dengan FB Ads. Jadi seberapa frekuensi Anda melakukan FB Ads ini juga akan sangat mendukung Anda ke depan kan gitu. Jadi menurut saya lebih bagus kita sedikit-sedikit tapi sering, daripada sekali bayar 1 juta tapi kemudian entah berapa bulan lagi kita nggak ads gitu loh ya. Kan banyak user yang belum tahu RS, cara meyakinkan user bahwa kita benar-benar real gimana Om? Nah, kalau meyakinkan benar-benar real banyak Om sebenarnya. Satu, dari sisi branding, ya pasti kalau ini online rujukannya adalah ketik aja Regar Sport di Google, ketik aja Regar Sport di media online yang bisa diakses di media sosial apapun, pasti akan ketahuan hashtag Regar Sport itu terbaca semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara kelembagaan, kalau memang dibutuhkan data-data teknis seperti SIUP, TDP, izin perusahaan, terus bentuk bangunan dan lain sebagainya, bisa konsultasi ke manajemen. Minta apakah ada SIUP-nya, apakah ada izin perusahaannya, apakah ada tanda produksinya dan lain sebagainya, itu bisa minta ke manajemen. Akan kita share kok. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana meyakinkan reseller itu resmi sebagai jaringan marketingnya Regar Sport, maka bisa Anda, user itu bisa Anda minta untuk login untuk mengakses regarsport.net. Kemudian di halaman regarsport.net ini ya, saya jelaskan ya, saya masuk di regarsport.net, saya logout dulu. Oke, saya logout dulu ya. Nah, di sini nama reseller ini cek aja, suruh ngecek aja. Berikan nama identitas Anda yang Anda daftarkan di login reseller Regar Sport ini, namanya serahkan ke user untuk cek di sini Om. Gitu. Contohnya saya cek Om Anis Saputra. Nah, ketahuan kan? Nama lengkap Anis Saputra, 6433 nomor induk anggotanya, genrenya volley, nama CS agen Reni Andika Sari, nama agen Om Yoga Ilham Velani. Nah, ketahuan kan? Nah, gitu. Kalau tidak muncul, ya akan diragukan kan gitu, karena ini sistem terrecord di sistem. Oke, saya cek mungkin yang lain. Om Husni Tamrin. Nah, ada kan? Nama lengkap Husni Tamrin. Nomor induk anggota 2634, genre volley, nama CS Desi Deswanti, nama agen Rose Skin. Nah, makanya saya minta Om agen semuanya, Om tante agen dan resellers, bahkan CS agen dan semuanya saja, kompliti profil login Anda, fotonya jelas dan semuanya jelas itu. Syukur kalau fotonya ini
diupdate dengan proses eksekusi mimpinya. Jadi kalau beli motor, foto dengan motornya. Kenapa? Karena kami biar bisa mengakses itu nanti menjadi sebuah profil yang terkait dengan eksekusi mimpi. Jadi untuk branding personalnya juga akan dapat. Gitu ya. Jadi tolong di-share ke seluruh jaringan. Profil ini sangat penting karena cara membuktikan user biar paham apakah jaringan ini benar-benar resmi dari Regarspot apa enggak, bisa dicek dari sini. Dari regarspot.net tanpa login di halaman depannya gitu. Itu ya Om Muhammad Said. Oke. Untuk FB Ads jangkauannya hanya yang sudah berteman saja atau termasuk yang belum berteman? Kalau FB Ads Anda bisa milih Jadi kalau FB Ads itu bahkan yang belum berteman itu bisa dijangkau. Jadi ini langsung mengarah kepada database-nya YouTube. Database-nya Facebook sendiri gitu. Jadi kenapa kok bisa gitu? Nah, saya akan jelaskan gini, mudah saja. Siapapun di kita yang waktu daftar Facebook di awal, kita daftar pakai email gini. Tapi kan kemudian kita mengkumpliti, diminta melengkapi profil kita. Nah, profil itu ada yang hubungan pendidikan, ada usia, kemudian menikah dengan siapa, dan next itu ada hobi, minat. Peminatan itu juga harus dicantumkan. Nah, disitulah Facebook itu ketika kita menggunakan FB Ads, maka kita mempunyai jalur tolnya. Misalkan kita ngomong bahwa kita mau menawarkan produk hijab kepada orang yang afiliasi dengan kata hijab di Facebook. Nah, itu diambilkan dari profiling mereka waktu mendaftar. Salah satunya itu. Nah, lebihnya lagi Facebook juga pasti punya artificial intelligence Artinya ketika Anda kemudian walaupun tidak terkait dengan hijab, tapi Anda pernah mengeklik advertising yang terkait dengan hijab, maka Anda akan direkomendasikan ulang untuk melihat iklan-iklan sejenis gitu. Jadi misalkan kadang kita sendiri bingung ya. Kita di IG itu karena ada iklan mainan gitu, kita klik gitu. Tahu-tahu hampir semua iklan yang terkait dengan mainan itu semua masuk ke kita. Di FB masuk ke kita, di Twitter masuk, di YouTube, di IG juga masuk. Nah, itulah artificial intelligence yang menurut saya itu memang hari ini hal-hal seperti itu biasa sekali gitu. Ya, jadi FB Ads ini menurut saya memang jalan tol gitu, jalan tol bagi sebuah marketing gitu loh. Jalan tol itu ya. Oke. Siap sangat-sangat jelas, terima kasih. Oke. Untuk FB Ads jangkauannya hanya udah saya jawab ya ya. Oke. Kalau membutuhkan kejelasan terkait dengan masalah Regarspot sendiri, Google Map-nya juga terafiliasi jadi jangan khawatir gitu. Kalau penipuan malah kita sering banyak yang ditipu. Gitu. Jadi kebalik ya. Oh ya Pak, saya kan ada ads buat iklan open reseller yang saya tanya cara daftarnya bagaimana. Saya kirim linknya, tapi yang daftar tidak ada confirm ke saya mau lanjut apa tidaknya, dan bagaimana cara meyakinkan user calon reseller biar greget pengen berdua ikut join. Oke. Ini tentang open reseller ya Kalau reseller menurut saya cara daftarnya ya masuk di login system kan, copy URL agennya, share ke sana, otomatis dia kalau daftar melalui URL itu pasti menjadi resellernya Om Ruswandi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, bagaimana meyakinkan user atau calon reseller biar greget dan mau bekerja ya gini, kalau tertarik dengan produk berarti hanya memakai, tapi kalau tertarik menjadi reseller berarti karena suka bisnisnya, suka peluangnya juga. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya setiap user yang membeli pertama kali itu langsung triknya mudah aja gitu. Mau harga lebih murah apa harga normal kan gitu. Bukan harga lebih mahal tapi harga normal.
Kalau lebih murah ya langsung jadi reseller. Nah, ini saya bocorkan, ini triknya Om Hirlan ini. Jadi kenapa kok Om Hirlan itu resellernya langsung meledak slak gitu? Karena setiap user ditawari harga reseller. Oke. Om Jamal Jalep Dilpiro, izin nanya Om, ada user yang nanya tentang nota transaksi ketika user menggunakan anggaran desa dalam ordernya. Dalam SPJ-nya diwajibkan nota yang dibubuhi cap basah. Gimana cara saya menjawab pertanyaan user agar tak salah melangkah? Siap. Prinsipnya Om, di Regar Spot itu memfasilitasi hal-hal seperti ini. Kalau dibutuhkan dengan cap basah, nanti konfirmasi langsung ke SAM-nya untuk dimintakan waktu pengiriman barang itu adalah nota asli dari kami yang dibubuhkan dengan cap seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan jual belinya itu lebih kepada tipe-tipe pengadaan tahu ya. Jadi pengadaan itu proses pembelian barang tapi dilakukan oleh instansi kantor dan lain sebagainya melalui anggaran APBD atau APBN atau apapun. Nah, terkait dengan itu maka ada teknik-teknik khusus yang harus dikonsultasikan dengan pihak manajemen vendor di Regar Spot ya Om ya. Nah, terkait dengan itu kami juga menyediakan, tapi ada batasan-batasan syaratnya yang perlu diketahui. Nah, next, kalau memang membutuhkan technical pengadaan barang melalui Regar Spot, nanti bisa konsultasi di manajemen vendor Tante Weni gitu ya, di Tante Weni. Seperti itu Om Jamal. Oke. Om Prasojo, reseller RS kan sudah banyak Om. Untuk target marketnya gimana Om? Apakah masih besar atau gimana Om? Oke, gini Om, resellernya sudah besar betul. Nah, sebenarnya ada nggak batas nanti sebagai reseller itu? Apakah ada batasnya gitu? Jumlahnya itu apakah nanti akan kita berhenti pada satu titik? Ya, akan berhenti. Tapi mohon dipahami dulu bahwa tahap pertama itu akan ada 50 brands. Yang kedua adalah ada 100 agen di bawah masing-masing brand. Jadi akan ada sebaran 5.000 agen. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari reseller hari ini. Oke, paham? Nah, akan ada satuan 5.000 agen yang kemudian dibantu oleh 50 brands yang dia akan pelayanan user. Nah, apakah kemudian agen ini bisa open reseller? Bisa. Nah, reseller yang dibawa agen ini yang kemudian tanpa batas. Jadi saya sarankan semua reseller hari ini yang sudah terdaftar sebagai reseller segera fokus untuk naik ke agen. Jadi gitu ya Om. Fokus naik ke agen, syaratnya cukup satu, naik ke 100 slot per bulan. Meskipun sekali kita akan mengecek apakah 100 slot per bulan itu benar-benar real apa enggak, karena pasti akan dibuktikan di bulan sebelumnya. Catatannya bulan sebelumnya pasti sudah nyampe 80-90 slot gitu. Tapi kalau hari ini 100 slot tercapai tapi bulan kemarin ternyata masih 40, pasti itu enggak real. Banyak proses yang dieliminasi di situ. Pasti nggak normal kalau seperti itu. Nah, kenapa kok 100 slot itu cukup satu bulan? Karena kalau bulan sebelumnya itu di 80-90, berarti 100 slotnya itu adalah kinerja dengan proses yang baik, meskipun baru tercapai satu bulan. Syarat yang kedua adalah agennya itu harus naik brands. Jadi reseller bisa jadi agen kalau agennya yang hari ini itu naik brands. Oke. Jadi kalau Anda melihat bahwa agen Anda hari ini tidak berkinerja naik ke brands, segera untuk konsultasi ke agennya. Pastikan agennya itu benar-benar pengen jadi brands. Gitu ya. Nah, saya akan menjawab lagi pertanyaan, apakah pasarnya masih luas? Oke, kita cek. 50 brands, 5.000 agen. Nah, kemudian misalkan kita satu agen ini ada 100 reseller, maka kita akan ngomong ada 5.000 kali 100, 500.000 reseller.
Loh, bukannya banyak banget itu. Pasarnya gimana, Om? Nah, ini loh Om yang kita bersyukurnya karena kita itu hidup di Indonesia. Jadi 500.000 orang menjual produk sekelas sandang. Kok saya bilang sandang? Apakah Regar Sport nanti akan mengembang lagi genrenya? Pasti Om, gitu. Kita akan mengembangkan genre kita itu tidak hanya terbatas ini. Saya berharap akhir tahun ini nanti ada namanya Jersey School. Jadi jersey olahraga untuk anak-anak SMA, SMP, SD, TK, PAUD gitu. Yang harganya pasti jauh lebih bawah. Mungkin kita akan pakai standar printing ya. Kita akan pakai standar printing atau mungkin malah di bawahnya standar printing gitu. Itu baru tentang Jersey School. Belum lagi nanti ada jersey pengembangan di badminton, kemudian ada jersey apa kemarin yang sempat diusulkan dari tim riset basket di Kumpliti, kemudian seragam batik kantor, seragam batik sekolah dan lain sebagainya itu nanti akan dikumpliti genre baby, pakaian bayi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pasar yang akan dibentuk Regar Sport ini bukan pasar hanya awalnya dulu cuma volley, mengembang ke bola, kemudian phonic, strike up, break bull, hijab. Nah, hari ini sudah dimain di clothing, di basis katun. Next itu adalah hampir ke seluruh sandang yang bisa kita capai. Gitu. Jadi masih adakah ketakutan tentang pasar? Mestinya enggak, karena kan sandang ini kan menjadi kebutuhan pokok Om, yang gitu. Gitu ya. Mungkin jawaban saya memang sedikit teoritis, tapi paling enggak ya jawabannya nggak harus seperti itu Om. Gitu. Saya percaya bahwa hari ini saja siapa sih yang tahu volley? Terus berapa sih capaian volley kita? Saya mau cek dulu datanya bener nggak? Nah, kita masuk dulu di sistem ya. Saya masuk di login. Oke. Market, penjualan, masuk di penjualan, statistik penjualan. Saya cek yang di bulan dari 1 Januari ya, dari 1 Januari sampai di akhir akhir Maret, sampai di akhir Maret. Oke, kita cek. Nah, lihat Om, break bull, flocation, phonic dan lain sebagainya sesuai genre. Yang di bawah kita akan cek pergerakannya gimana. Oh, lihat nih Om, volley ini yang warna kuning nih, ini volley lebih dari 50%. Jadi kalau omset kita di manajemen ini 5 miliar, volley ini lebih dari 2,5 miliar. Oke, ini data faktual Om. Ini dasarnya dari PO-PO yang Anda buat semuanya, Om Tante semuanya buat ini datanya seperti ini gitu loh. Oke. Gimana? Paham kan? Yang kuning ini hanya volley. Oke. Yang ini very well bola. Yang hijau sebagian ini strike up. Ini goes. Yang biru ini phonic. Yang kuning kecil ini balap, break bull. Yang merah kecil ini itu campuran. Oke. Ketahuan. Pangsa pasarnya volley ini ecernya 15.000 sekian. Lusinanya hampir 4.000, 3.982. Nah, data ini komplit. Ini sesuai dengan user yang Anda layani kemudian menghasilkan PO. Kalau volley kita bisa sampai 2,5 miliar per bulan di kondisi seperti ini Om. Januari sistem down, Februari apalagi yang kemarin bermasalah itu, logistik masih down, produksi belum normal, desain parah. Maret sudah corona, kita udah kayak gini. Nah, apa masih sanksi?
Oke. Oke, pasti yakin ya. Oke. Untuk breakbull banyak user yang nanya jarset Om itu gimana Om? Jarset itu apa ya Om? Aduh, jarset itu apa ya? Jarset kok saya belum familiar ya Om. Mungkin bisa dijelaskan Om nanti. Kalau itu bentuk produk nanti bisa diusulkan di kotak saran Om. Itu biar nanti bagian riset kami yang menjawab ya. Heru Permati reseller jersey by Ricardo. Oh ya Om, ini diupload di channel teman itu sukses bareng nggak Om? Kan lo di YouTube bisa di-download Om, lebih jelas nontonnya, nggak naik turun jaringan internet. Siap, pasti diupload Om. Jadi yang live streaming tadi malam itu sudah kita upload di YouTube hari ini. Nanti yang kita streaming hari ini nanti kita upload di YouTube besok gitu. Oke, itu ya Om. Oke, ini sudah 1,5 jam. Mungkin ada pertanyaan yang lain Om dan Tante sebelum ini kita close untuk malam ini. Besok kita akan naik lagi untuk kita melakukan koreksi ya. Apakah terkait dengan FBS yang kita lempar itu efektif apa enggak gitu. Siap nih langsung praktek di FBS-nya Om. Siap. Syukur kalau besok sama-sama kita koreksi. Om Enggar Wiguna gitu. Jersey paket celana cross Om. Oh ini Om, jadi kalau yang namanya di celana kita agak sedikit kesulitannya karena riset jahitnya Om. Kami pernah melakukan riset jahit tapi ini agak sedikit detailnya agak sedikit menyusahkan di kami karena beberapa bahannya berbeda satu. Kemudian yang kedua fitting kainnya dari sisi lutut, dari sisi lutut, terus kemudian di apa ya bagian pinggang, paha, kemudian di bagian belakangnya itu agak lekuk-lekukannya memang agak detailnya luar biasa. Terus ada ornamen-ornamen apa ya semacam karet segala macam itu yang hari ini memang kita diproduksi jahitnya belum mampu. Seperti itu Om ya. Iya, tapi semoga saja nanti bisa diriset lagi Om gitu. Oke, mungkin ada yang lain yang pengen share lagi? Ada lagi nggak Om? Bisa nggak Om? Kalau misalkan menambah genrenya di akun S tanpa menambah alat, bisa nggak Om? Kalau misalkan menambah genrenya di akun gimana ya ini? Oh gini maksudnya mungkin. Jadi mau nambah genre tapi alatnya tidak tambah. Nah pertanyaannya gini Om. Satu alat itu satu akun Facebook. Satu akun Facebook. Satu akun Facebook itu kalau Anda campur-campur segmen produknya, segmen pasarnya, nanti akan saya tanya yang rugi Omnya atau alatnya. Oke, yang rugi nanti siapa Om? Omnya atau alatnya? Itu. Kalau saya berpikirnya lebih enak gini Om Dwi. Kalau Om Dwi sekarang punya 10 alat, nah kan, dan 10 alat itu fokus ke genre yang tidak dicampur-campur. Taruhlah yang 3 alat itu khusus volley tapi pertemanannya beda-beda. Yang 2 alat itu breakbull pertemanannya beda-beda. Yang sisa 5-nya itu genrenya masing-masing satu-satu. Ada 10 alat konsisten semua di segmen genrenya. Nah, kalau 10 alat itu menghasilkan 50 pelayanan per hari, 10 kali 50 ada 500 pelayanan per hari Om. Peluang transaksinya jadi 50 slot per hari. Oh, 50 slot per hari. 50 slot per hari DP berarti per hari bisa 100 slot dengan pelunasan. 100 slot per hari itu Om Dadi aja yang yang penghasilannya ratusan juta itu belum ada Om 100 slot per hari. Nggak percaya? Kita cek Om. Kita cek ya penghasilan agen tertinggi. Nah, kita cek dulu.
tanggal 1, tanggal 31. Ini gerbong ya. Nih 1641 Om, selama 25 hari kerja. 1641 1641 dibagi 25, 65 slot Om. Rata-ratanya ada di 65 slot per hari, belum sampai 100 slot per hari Om Dadi itu. Yang ini agen paling tinggi ini. Itu. Jadi gimana Om Dwi? Mau milih satu alat untuk all genre atau satu alat satu genre, tapi targetnya 10 alat itu fokus di genre sendiri-sendiri, segmennya jelas. Jadi itu sama seperti Anda mau bikin toko offline atau manajemen pelayanan. Nah, kalau mau bangun manajemen pelayanan, satu alat satu genre. Nah, di situ. Oke, dengan sistem yang sekarang Om Pandawa, jika ada satu user order beda genre akan dikenakan ongkir per genre juga. Contoh pesen satu kaos voli dan satu kaos bola, maka bayar ongkirnya juga 2. Gimana ya Om solusinya ke depannya kalau sudah tidak ada free ongkir? Nah, doanya itu free ongkir jadi jaminan bisnis yang masuk ke jaminan ke-8 Om. Atau nanti dicabut. Free ongkir itu tetap bonus, tetap promo yang suatu saat dicabut promonya. Nah, pilihannya yang mana Om? Pilihannya itu menjadi jaminan yang seperti 7 jaminan bisnis sebelumnya akhirnya menjadi jaminan ke-8, atau dicabut promonya karena memang hanya sebatas promo. Nah, kita berharap ini naik jadi jaminan ya Om. Kita berharap benar-benar ini bisa menjadi jaminan, tapi kita membutuhkan kinerja kolektif seluruh jaringan. Nah, ini akan kita bahas secara hitungan matematikanya, akan saya share ke jaringan. Jadi gimana sebuah promo free ongkir itu menjadi jaminan bisnis ke-8 di Regar Spot. Nah, nanti akan saya share hitungannya di podcast saja nanti biar lebih detail. Om Yandi, Om, jika input PO sama input desain udah dibuka, apakah promo masih berlanjut Om? Soalnya ini banyak pesanan. Siap, masih berlanjut. Ini tinggal nunggu pengumuman aja Om, Tante. Ya, tapi resminya tetap menunggu dari Tante Winda di direksi marketing. Tapi saya pastikan tetap berlanjut. Itu ya. Selama ini kayaknya saya kurang di bagian tepat minatnya Om. Alhamdulillah nonton Om live dapat juga ilmunya. Nah, betul kan Om Enggara. Om Enggar ini. Aduh, oke Om. Ya, memang harus saling mengingatkan terus ini. Tetap teman itu sukses bareng. Om Edi, Om genre hudan kalau bisa harganya diturunin dikit Om, dan warna kayaknya kalau bisa diperbanyak lagi. Siap. Kalau masalah diturunin, karena kita takutnya nanti kalau sudah disesuaikan dengan harga standar malah minta promo kan gitu Om. Makanya ini kan masih riset-riset pengenalan produk Om, gitu ya. Yang kedua, kita itu kan satu piece dilayani Om. Kalau Anda mau beli pesanan clothing, satu piece dilayani agak susah. Karena kalau sablon harus berapa screen segala macam. Karena dulu Regar Spot ini pernah disablon. Kemarin sudah saya jelaskan. Pokoknya intinya percayalah sama manajemen bahwa kita kalau misalkan masih harga terlalu mahal dan nanti penjualannya tidak jalan bagus, pasti ada evaluasi. Tapi sangat perlu diperhatikan bahwa kita nggak bisa buru-buru untuk menentukan sebuah produk itu hari ini harus seperti ini gitu. Jadi minta waktu dulu ya Om ya, Om Edi. Oke, Om Teddy hadir. Oke, Om Grego Salim, kalau Instagram Ads gimana Om? Ya, tadi sudah saya jelaskan Om di sebelumnya, nanti bisa dicek streaming hari ini, besok masuk di YouTube ya Om ya. Jadi bisa dicek ulang itu. Om Yandi, oke Om, terima kasih Om. Ini sebagian udah pada ngirim DP nih Om. Wow, kalau bisa jangan lama lagi ditutup sama input. Tante Winda,
Hadir Om. Tante Winda bisa hadir nggak nih? Bisa komen nggak nih? Tante Winda atau Om Yosia, Om Galih. Tante Winda. Hadir Om. Tante Winda bisa hadir nggak? Bisa komen nggak? Oke gitu ya Om ya. Om Yosia, Om Galih. Next ada pertanyaan lagi Om. Tante semua. Ini agen-agennya kayaknya udah nonton film Korea ini kayaknya. Oke Om Gregor Salim mau tanya lagi silakan. Masih ada waktu. Sudah habis berapa batang Om Bos? Banyak. Nggak ada temen Om. Beneran ini nggak ada temen. Semua nyalain sendiri. Kalau fungsi workplace itu gimana Om? Berbayarkah workplace? Workplace gimana ya? Coworking space kah maksudnya? Oh next saja Om ya. Coworking space nanti kita jelaskan di berikutnya saja ya. Biar ini mengarah kepada FBS dulu ya. Tuh, karena coworking space juga masih bentuk wacana kalau kita ya. Saya masih on Om, hehe siap. Tetap menyimak Om, siap. Film Korea lockdown. Oke siap. Oke dilanjut. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan Om dan Tante. Ini kalau yang belum saya jawab tolong dinaikkan lagi ya, karena saya nggak bisa ngecek ini yang di bawah-bawah ini, nah, terbatas layarnya. Oke, masih ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada kita close dulu ya Om. Besok kita up lagi di jam 8 malam. Kita akan evaluasi 2 ads yang kita naikkan tadi. Sekali lagi kita belajar bareng. Jadi saya tidak akan memberikan sampel-sampelnya dulu. Intinya gini, kalau semua orang nggak berani mencoba, pada akhirnya tidak akan bergerak dari proses yang hari ini Anda miliki atau hasil yang Anda miliki. Nah, saya selalu bilang gini, gagal itu adalah proses menyempurnakan hasil. Gagal itu adalah mak comblangnya sukses. Gagal itu adalah sebuah pengantar. Jadi kalau kita nggak pernah gagal, tidak pernah mengetahui bahwa kita berani melangkah sejauh yang kita bisa, maka kita nggak akan pernah dapat hasil yang kita inginkan. Selamat malam Om. Selama ini user banyak yang komplain mengenai kerah V-neck kita yang terlalu longgar Om. Mohon dipatenkan untuk ukuran V-neck agar bisa sama-sama siap. Ini sudah dibahas di bagian riset. 5 hari terakhir ini sudah ada pembahasan secara detail. Nanti akan di-share setelah pasca lockdown ya Om ya. Oke, terima kasih karena ini sudah hampir 1,5 jam ya Om ya. Kita close dulu. Ingat tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu fokus dengan kondisi hari ini. Corona 19 COVID-19 ini benar-benar menyita banyak hal, tapi ingat selalu cuci tangan dengan sabun. Pokoknya jaga diri semuanya Om. Kita tidak mau menginginkan hal-hal yang kita tidak inginkan mestinya gitu. Terus saya ucapkan selamat juga kepada Om Anis Saputra yang hari ini sudah mengirimkan foto eksekusi mimpi selesainya rehab rumahnya. Saya ikut bersyukur Om, saya cukup bangga. Saya juga
Saya sekali lagi kalau saya melihat dikirimi gambar-gambar seperti itu, saya terus terang merinding Om gitu. Semuanya saja saya naikkan, punya Om Anis, kemudian Tante Yanti yang di Bengkulu juga katanya sebentar lagi mau eksekusi mimpi, walaupun belum tahu kasih tahu bocorannya apa gitu. Tapi inilah yang menjadi kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan apapun, seperti itu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Just People. Terima kasih.